Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Semarang. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan rindu melawat kita yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan welcome home, dan supaya kita tetap terhubung, Anda dapat mengikuti atau memfollow akun sosial media kami, baik di IG maupun di YouTube dengan nama GMS Semarang. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, karena itu persiapkan hati, mari memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan memerdekakan setiap kita. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyembah dan memuji Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk mengenal Engkau, kami mau untuk menikmati hadirat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sama-sama berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on! Haleluya! Tepuk tangan bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Siap? Kita nyanyi bareng-bareng. Katakan, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, kasih-Mu, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari bawa setiap persembahan hidupku bawa kepadamu. Oh, hidupku sebagai persembahan. Terimalah semua Dari hati tulus, hanyalah untuk-Mu. Siap? Beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi ini hidup kami Tuhan. Bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. ku beri yang terbaik. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, yeah, Jesus. Oh, kasih Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Semua terimalah, come on. Semua siap melompat buat Tuhan. Untuk-Mu, everybody, ku beri yang terbaik. Hanya untuk-Mu yang termulia. Yesus, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Oh, semua beri yang terbaik. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala kamu. Oh, ini yang terbaik Tuhan. Oh,
Sama-sama angkat suaranya semua ya. Pam pam para. Yang terbaik Tuhan. Katakan sama-sama. Ku beri yang terbaik. It's all about you, Lord Jesus. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ini hidup kami Tuhan. Biar hidupku bersinar siap kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Siap beri segala lompat ya. Ku beri yang terbaik bagimu. Semua untukmu Bapa. Untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Yang percaya katakan, ku beri yang terbaik. Amin. Tepuk tangan lagi dong. It's all about you Lord Jesus. Haleluya. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Ada di tengah kami saat ini Tuhan. Lahir atas kami Bapa. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, oh. Sama-sama angkat suaramu, katakan kasih. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh Tuhan, sungguh indah dan mulia. Biar damai-Mu Tuhan, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu hanyutkanku. Oh Engkau terindah, termegah. Yes, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Gak ada Allah yang lain selain Kau Tuhan. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku
katakan suci. Oh Yesus kau layak, kau layak. Sungguh ku cinta kau. Haleluya, saya percaya ada sukacita yang mengalir di tengah-tengah kita ketika kita dengan sungguh hati memuji dan menyembah Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk kami doakan, Anda dapat menghubungi kami di nomor WA 08 222 3000 390. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, jemaat dipersilahkan secara mandiri mempersiapkan hosti dan anggur atau bisa dengan alternatif lain seperti biskuit dan teh. Bagi Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, baik itu perpuluhan ataupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda atau dengan menggunakan scan QR Code yang ada. Mari berikan dengan hati yang mengucap syukur dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyadari bahwa semua yang ada di hidup kami adalah milik Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kudus sucikan persembahan kami biar kiranya itu layak dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Mulyadi Budianto. Beliau adalah Sekretaris Umum 2 GMS Surabaya Barat. Mari siapkan hati, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka sama-sama kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Bunyinya demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menurut Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25, di situ dikatakan bahwa tugas dari atau peranan, saya bahas peranan dulu, nanti tugasnya yang kedua ya. Peranan dari suami adalah untuk menjadi seorang pemimpin. Peranan suami adalah untuk menjadi kepala. Di situ dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi peranan kita sebagai pria yang ada di rumah adalah untuk bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala di dalam pernikahan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kepercayaan yang salah akan membawa kita kepada tindakan yang salah. Tapi kepercayaan yang benar tentang peranan kita sebagai seorang suami akan membawa kita melakukan tindakan yang benar. Kalau kita percaya bahwa hak untuk memimpin adalah hak yang diberikan oleh Tuhan buat kita, yang dipercayakan dalam kehidupan kita, mari kita menggunakannya dengan maksimal. Mari kita menggunakannya dengan bijaksana. Mari kita menggunakannya dengan penuh kasih di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi internally, di dalam hati kita, di dalam roh kita, kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan ingin menjadikan kita, Roh Kudus ingin menjadikan kita seorang suami yang baik, seorang ayah yang luar biasa, yang memimpin keluarganya. Amin. Nah, yang berikutnya, peranan pemimpin. Bagaimana sih caranya kita sebagai seorang pria itu bisa memimpin? Jadi ada beberapa peranan. Maksudnya pemimpin itu apa? Saya ingin definisikan. Yang pertama, menjadi pemimpin artinya menjadi seorang protektor atau seorang pelindung. Seorang pria, seorang suami, ketika dia katakan dia harus memimpin, dia harus memberikan rasa aman, rasa nyaman buat keluarganya. Ya, itu sebabnya pria itu biasanya badannya besar ya, lebih besar dari wanita ya, karena secara physically Tuhan memperlengkapi pria untuk bisa melindungi sang istri. Secara fisik juga lebih kuat gitu ya, untuk bisa ngangkat-ngangkat barang gitu ya, kayak gitu. Tapi itu ada maksud dan tujuannya, supaya dengan keberadaan fisik itu bisa memberikan perlindungan dan keamanan buat istrinya. Nah, tapi bukan hanya kuat itu hanya fisiknya aja, tapi juga secara emosional harus kuat, harus stabil. Jadi pria emosi nggak boleh galau terus ya, bingung terus, tapi harus stabil, harus ngerti apa yang sedang dilakukan sehingga dia itu bisa memberikan rasa aman kepada sang istri. Jadi kuat secara fisik, kuat secara emosional, dan juga tentunya kuat secara rohani ya, untuk bisa memberikan rasa aman itu kepada pasangan Anda. Jadi yang pertama, tugas menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang pelindung. Yang kedua, tugas dari suami menjadi pemimpin adalah sebagai seorang provider, tadi protektor. Yang kedua adalah provider, artinya apa? Pencari nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga Anda. Nah, saya seringkali ditanya, atau pastor Mil atau Komil gitu ya, ini gaji saya ini pas-pasan gitu ya. Gaji istri saya itu jauh lebih besar, gak usah minder gitu ya. Tapi dengan gaji Anda yang hari ini Tuhan berkati ya, gak usah minder. Tapi gunakan gaji itu untuk bisa mencukupi. Atur budget keuangan keluarga Anda untuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sesuai gaya hidupnya, sesuai dengan income Anda. Nanti kalau gaji istri bisa lebih ya, bisa untuk kebutuhan tertier, untuk buat saving atau buat investasi yang lain. Tapi sebagai suami, paculah diri Anda untuk bisa paling tidak mencukupi kebutuhan yang primer dan sekunder ini.
Anda harus menjadi pencari nafkah. Anda harus rajin bekerja. Anda harus keluar rumah, walaupun hari ini mungkin kerjaan lagi sulit ya Bapak Ibu sekalian. Tapi keluarlah rumah dan berusaha. Jangan hanya sekedar di rumah lalu mengasihani diri Anda. Carilah nafkah walaupun itu sedikit. Walaupun hari ini tidak cukup. Keluarlah dari rumah Anda, bekerja dengan rajin. Karena tugas dari seorang suami adalah untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Amin. Anda harus menjadi seorang pekerja keras yang luar biasa. Nah, yang ketiga, apa sih tugas suami menjadi seorang pemimpin? Yang ketiga adalah sebagai scout atau pencari jalan. Di hari-hari ini banyak sekali kebingungan demi kebingungan ya. Nilai-nilai yang salah ada ditampilkan di media, di majalah, di semuanya. Semuanya nilai-nilainya salah yang membuat kita ini bingung. Sebagai seorang suami, tentunya Anda harus menentukan visi untuk keluarga Anda. Sebelum tahu jalannya mau lewat mana, Anda harus tentukan tujuannya ini mau kemana. Keluarga Anda harus punya visi. Saya mengajak Anda untuk punya vision statement buat keluarga Anda. Saya sendiri, keluarga saya punya vision statement untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga untuk bisa melayani sesama. Itu secara sederhana, itu visi dari keluarga kami, melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan ketika kita punya visi, kita belajar untuk bisa menemukan visi itu sampai di tujuannya. Dan sebagai seorang pemimpin, Anda harus menjadi seorang yang bisa menunjukkan jalan kepada istri Anda dan anak-anak Anda. Karena hari-hari ini, seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali nilai yang salah sehingga bisa membuat anak-anak Anda atau keluarga Anda itu nyasar gitu ya. Pergi ke arah yang berbeda karena bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarnya itu salah. Nah, sebagai seorang suami, Anda harus menanamkan nilai, menunjukkan arah kemana yang harus dituju. Dan berjalan bersama-sama, memberikan bimbingan langkah demi langkah. Jadi jangan absen Bapak Ibu sekalian. Jadilah suami yang bisa memberikan jalan kepada anak-anak Anda dan juga khususnya kepada istri Anda. Itu tugas yang ketiga, menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, sebagai seorang pemimpin artinya juga harus menjadi seorang jenderal perang, ya, harus menjadi panglima. Kenapa? Karena peperangan untuk kita di dalam keluarga bukan hanya peperangan secara fisik, tetapi juga peperangan rohani. Kita harus menjadi seorang panglima perang yang garang gitu ya. Panglima perang yang mengerti, menguasai medan peperangan dan memberikan arah strategi yang tepat dan juga melakukan doa-doa syafaat untuk bisa melawan penguasa-penguasa di udara ya. Sehingga strategi-strategi yang diberikan untuk bisa masuk ke dalam medan peperangan ini bisa menjadi hebat dan bisa dimenangi oleh keluarga Anda. Hari ini kita perangnya banyak banget. Beberapa waktu lalu, hal yang dulu bagi saya itu bukan satu pergumulan gitu ya. Itu normal aja, tapi hari-hari ini kita perang akan hal ini. Suatu hari anak saya nanya ini, Dedi punya temen nggak yang LGBT gitu ya. Jadi saya ditanya gitu. Saya mikir-mikir, ada nggak ya teman saya yang LGBT gitu ya. Dan saya terus terang, saya bilang kayaknya nggak ada deh gitu ya. Saya inget-inget itu kayaknya nggak ada gitu ya. Terus tapi terakhir saya ingat, ada satu gitu ya, satu atau dua orang gitu ya. Nah terus saya tanya sama dia, kenapa kamu kok nanya begitu gitu ya. Dia tanya ini, iya Dedi gimana kalau nanti kita punya teman LGBT? Gimana kalau gereja ini menyikapi teman-teman yang punya seperti demikian? Ya, saya jawab, ya kita tetap mengasihi dan kita tetap berteman, kita tetap bersahabat, tapi kita tidak toleransi akan dosa yang atau gaya hidup yang mereka pilih, karena firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Mereka tidak gampang menerima karena di sekitarnya atau di media yang mereka saksikan, film yang mereka tonton gitu ya. Hal-hal ini menjadi hal-hal yang biasa. Anda perhatikan, ini bukan hanya peperangan yang biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu sebagai suami, sebagai pria, Anda harus menjadi jenderal yang
tahu bagaimana menabur genderang perang, genderang perang ya, drum perang ini, supaya kita tahu dan menanamkan hal-hal nilai-nilai yang benar. Kalau Anda lemah di dalam nilai, tidak tahu kebenaran firman Tuhan, anak-anak Anda akan dimakan oleh nilai-nilai yang dunia ini tawarkan. Oleh sebab itu, jadilah jenderal yang bisa memberikan strategi, yang tahu nilai-nilai yang harus diperangi. Hari ini saya bicara dari hati ke hati kepada anak-anak saya, menaburkan nilai-nilai kebenaran ini. Itu baru satu kejadian. Yang dulu itu tidak masalah buat kita semua, yang seumuran saya gitu. Hal bertumbuh dewasa nggak ngadapin hal kayak gini, baru-baru kali gini aja gitu ya. Kita ngadapin hal-hal yang seperti ini. Kita perhatikan, dunia secara nilai ini semakin jauh dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kehadiran seorang suami, kehadiran seorang ayah sangat diperlukan untuk bisa menanamkan nilai dan juga berperang secara rohani. Amin. Yang kelima, yang berikutnya, peranan dari seorang suami di dalam rumah tangga adalah menjadi priest atau imam. Menjadi imam artinya berdoa buat keluarga Anda, mengajarkan kepada istri dan anak-anak Anda kebenaran firman Tuhan, dan memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari Anda, bagaimana Anda menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mencintai Tuhan. Amin. Jadi Anda punya tugas untuk bisa berdoa, untuk bisa mengajarkan. Sebelum mengajarkan tentunya Anda harus belajar terlebih dahulu. Anda harus baca Alkitab terlebih dahulu di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda belajar dahulu, baru Anda bisa mengajarkan. Dan terlebih lagi, kita bisa melihat istri dan anak-anak kita itu belajar bukan dari apa yang Anda katakan saja. Bahkan mereka belajar lebih banyak ketika mereka melihatnya. Ketika Anda mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam pelayanan Anda, hal-hal seperti itu lebih mudah ditangkap oleh mereka. Dan ketika mereka menangkapnya, mereka akan terinspirasi, mereka terdorong, mereka punya kerinduan untuk melakukannya, dan akhirnya mereka bisa melakukannya. Dan saya berdoa mereka melakukannya lebih baik dari Anda. Amin. Jadi sebagai seorang pria, Anda harus menjadi imam di dalam keluarga Anda. Yang keenam, Anda harus menjadi seorang dokter. Artinya apa? Anda harus jadi seorang pemimpin yang punya hati yang lembut. Pemimpin yang bisa mengerti apa yang digumuli. Mungkin ada luka-luka hati atau hal-hal yang menyakiti istri dan anak-anak Anda. Dan Anda harus bisa mendiagnosa sakitnya kenapa, dan bukan hanya bisa mendiagnosa sakitnya apa, tapi memberikan resep atau obat untuk bisa mengobati luka mereka. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kesedihan yang ada di hati mereka. Anda harus tampil menjadi seperti seorang dokter yang memeriksa mereka. Punya hati yang lembut, compassion heart gitu ya. Dan ketika Anda punya compassion ini, Anda bisa membalut setiap luka dan memenuhi hati istri dan anak-anak Anda dengan kasih yang luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, peranan seorang suami menjadi seorang pemimpin adalah untuk bisa menjadi seorang raja. Artinya apa? Untuk bisa mengatur resources, semua sumber-sumber yang dipercayakan di dalam kehidupan Anda. Itu artinya untuk bisa menjadi seorang raja. Untuk bisa menyuplai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak Anda. Dan bukan hanya level cukup, kalau raja itu levelnya berkelimpahan. Amin. Jadi hari-hari ini saya sedang mengatur keuangan bagaimana untuk bisa menyekolahkan anak saya ke sekolah yang terbaik. Anak saya udah mulai kuliah, yang pertama udah kuliah, yang kedua tahun depan kuliah. Saya udah nabung dari kapan lalu gitu ya, udah dari tahun lalu, bukan tahun lalu aja, udah beberapa tahun lalu saya udah mulai nabung-nabung supaya dia cukup, diatur keuangannya supaya dia dapat sekolah atau kuliah yang terbaik. Bahkan hari ini pada saat mereka kuliah, saya sedang mengatur bagaimana nanti kalau mereka sudah selesai kuliah,
itu mereka buat anak saya yang laki paling tidak ada modal kerja supaya dia bisa kerja. Saya juga mulai memikirkan bagaimana nanti ya kalau kami punya kerinduan supaya nanti anak-anak paling tidak kami bisa menghadiahkan kepada mereka masing-masing sebuah rumah. Itu kerinduan hati, dan kerinduan hati itu perlu diatur. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita juga harus diberikan hikmat sama Tuhan ya untuk bisa mengatur demikian, untuk planning jangka panjang, untuk bisa mengusahakan kesejahteraan anggota keluarga kita. Sebagai seorang raja, tugas raja adalah mencukupi kebutuhan keluarga kita, mengatur sedemikian rupa sehingga mereka hidupnya berkelimpahan. Amin. Jadi ini tugas dari seorang pemimpin. Nah, banyak banget ya Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali ya kayaknya tugas yang harus dilakukan dan rasanya berat banget nih. Nah, makanya ketika dirasa berat ini kita kembali lagi kepada kepercayaan kita. Jangan percaya hal yang salah. Jangan percaya Anda tidak bisa, jangan tidak percaya diri, jangan merasa kurang sukses gitu ya. Tapi percaya saja bahwa semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan minder dulu, jangan takut dulu, terima aja pengurapan dari Tuhan, percaya saja dan minta tiap hari sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu nih Tuhan, aku nggak mampu, tapi karena Engkau yang memerintahkan ya, Engkau yang memberikan aku kasih karunia, aku pasti sanggup melakukannya. Amin. Tugasnya kayaknya banyak banget, peranannya banyak banget, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai pria yang Tuhan utus, Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab untuk kita lakukan. Amin. Kalau Tuhan yang memberikan visi, Tuhan juga yang akan memberikan provisi. Amin. Penyediaannya Tuhan pasti akan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi melangkah saja, jangan takut Bapak-Ibu sekalian. Jangan banyak alasan, tapi mulai kerjakan bagian dari Bapak-Bapak ini semua. Amin. Nah, itu tadi peranan dari suami. Tugas dari suami itu apa? Tugas dari suami adalah untuk bisa mencintai istri. Tadi firman Tuhan di Efesus berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi peranan dari suami adalah untuk menjadi pemimpin, dan peranan ini tidak bisa digantikan oleh istrinya. Ketika peranan kepemimpinan ini diganti oleh istrinya, maka akan ada ketimpangan di dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi tidak bahagia. Suami bangkit jadi pemimpin. Setelah itu, setelah tahu peranannya, lakukan tugas Anda. Lakukannya bagaimana? Dengan mencintai istri Anda. Nah, bagaimana bisa mencintai? Firman Tuhan berkata, cintailah seperti Kristus mencintai. Artinya apa? Tanpa syarat. Lakukan yang terbaik buat pasangan Anda. Cinta itu bukan koma ya. Cinta ini koma tapi gitu ya. Nggak pakai koma, nggak pakai tapi. Cinta itu titik. Saya cinta kamu, titik gitu ya. Bukan saya cinta kamu, koma, tapi asal kamu gini-gini dulu. Saya cinta kamu, asal kamu ngertiin perasaan saya. Nggak ada syarat. Cinta tidak ada syaratnya. Cinta itu titik. Seperti Kristus mati buat kita, titik. Walaupun kita belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus sudah mati bagi kita. Begitu juga cinta kita kepada pasangan kita. Tanpa syarat, jangan tunggu pasangan kita berubah dulu, jangan tunggu pasangan kita sempurna dulu, baru kita mencintai. Cintai pasangan Anda apa adanya, keadaannya hari ini. Walaupun dia nggak dukung Anda, walaupun dia mungkin rasanya jauh dari Tuhan, cintai pasangan Anda seperti demikian rupa. Karena apa? Karena cinta ini adalah sebuah perintah. Ya, di Efesus pasal 2 ini tidak opsional. Ya, bukan kamu boleh tidak mengasihi jika istrimu selingkuh gitu ya. Enggak, walaupun istrimu selingkuh, walaupun istrimu belum sempurna, kamu harus tetap mencintai. Jadi cinta ini adalah sebuah perintah. Nah, mencintai gimana sih kita bisa mengekspresikannya kepada pasangan kita gitu ya. Kita bisa mencintai pertama dengan tindakan kita ya. Jadi kata-kata aja nggak cukup. Walaupun kata-kata diperlukan.
I love you, aku mencintaimu, aku mengasihimu gitu ya. Nah, kata-kata aja nggak cukup Bapak Ibu sekalian, tapi tunjukkan mulai dengan tindakan. Mungkin hal-hal yang sederhana, misalnya setiap pagi sebelum Anda pergi kerja, ciumlah pasangan Anda. Karena survei nih, ada survei mengatakan suami yang mencium pasangannya gajinya 10 kali lebih tinggi daripada orang yang tidak mencium pasangannya. Saya nggak tahu benar apa enggak nih surveinya, tapi lebih baik Anda coba aja gitu ya. Siapa tahu benar, nah sehingga gaji Anda 10 kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mencium istrinya. Nah tapi poin dari ini adalah tunjukkan cinta Anda bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan tindakan. Yang kedua, tunjukkan cinta Anda dengan emosi. Ya. Bahasa dari seorang wanita untuk bisa dimengerti adalah lewat emosinya. Seorang pria berpikir mungkin dengan logika, dengan banyak berpikir, ya, memberikan strategi dan jalan keluar. Itu cara pria itu menunjukkan kepribadiannya, ya. Tapi kalau seorang wanita, kepribadiannya adalah ketika dia bisa dikasihi dengan emosinya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Belajar untuk dengar, untuk bisa ngerti, ya lebih banyak mendengarlah daripada berbicara. Itu yang dibutuhkan oleh seorang wanita untuk Anda bisa mengerti dan mencintai secara emosinya. Ya, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ketika peranan dari seorang pria dimainkan dengan sempurna, tugasnya mencintai dilakukan dengan maksimal, saya percaya keluarga ini akan menjadi keluarga yang dahsyat dan luar biasa. Hari-hari ini banyak suami yang absen, sehingga ketika suami absen, ya, ketika suaminya pasif, maka terobosan tidak terjadi dalam keluarga itu. Amin. Anda diberkati. Nah, saya akan masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah peranan dari istri dan tugas dari seorang istri. Ketika kita masuk lebih lagi, firman Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau tadi peranan dari seorang suami adalah menjadi pemimpin, peranan dari seorang wanita di dalam rumah tangga adalah menjadi seorang penolong. Dan ini tidak bisa dibalik. Walaupun hari ini kita ngelihat kadang-kadang kebalik gitu ya. Banyak wanita-wanita yang jadi pemimpin. Karena banyak suami yang pasif, makanya wanita terpaksa harus memimpin. Nah, ini nggak boleh. Karena Alkitab berkata tugas atau peranan dari pria tetap memimpin, peranan dari seorang wanita atau istri adalah untuk jadi seorang penolong. Nah, apa sih definisinya menjadi seorang penolong buat seorang wanita, untuk seorang istri? Apa maksudnya dia bisa menolong suaminya? Yang pertama, dia bisa menjadi teman untuk bisa mendampingi sang pria. Amin. Jadi sahabat. Nah, banyak sekali ketika menikah, waktu pacaran sih, wah sahabat baik gitu ya, mau curhat apa aja, sang suami bisa curhat cerita kepada pacarnya, tapi ketika menikah, seringkali sang istri berubah, atau keadaannya berubah, saya nggak tahu kenapa gitu ya, tapi dia tidak bisa lagi nyaman menjadi seorang sahabat. Mungkin banyak tekanan, banyak keadaan yang membuat istri menjadi lebih serius gitu ya. Tapi suami tetap butuh seorang sahabat yang dia bisa cerita apa adanya tanpa menghakimi. Ketika Anda sebagai seorang istri bisa ngerti apa yang dunia dari seorang pria, untuk bisa hadir bersama-sama dengan pria itu, saya percaya keberadaan atau kelanggengan rumah tangga ini akan jadi luar biasa. Oleh sebab itu, kalau suami Anda hobi sepedaan gitu ya, jadilah teman sepedahan buat dia. Kalau suami Anda suka lari, jadilah sahabat buat teman lari. Kalau suami Anda suka naik gunung gitu ya, jadilah teman dia kadang-kadang. Kalau Anda nggak suka, temeninlah dia
sekali-sekali mendaki gunung. Amin. Ini hobi saya semua gitu ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, untuk istri-istri tempat ini, jadilah sahabat buat suami Anda. Sehingga misalnya dia sukanya otomotif, bacalah buku-buku sedikit tentang otomotif. Temeninlah dia ke bengkel, sehingga Anda bisa jadi sahabat yang terbaik buat kehidupannya. Amin. Yang kedua, bukan hanya jadi sekedar teman, tapi juga jadi seorang asisten. Artinya apa? Untuk bisa di samping dia, untuk bisa membantu segala kebutuhan yang dia perlukan. Pria itu walaupun kuat secara fisik, tapi kalau saya bandingkan gitu ya, sebenarnya kekuatan wanita gitu ya. Saya mungkin disuruh bawa bayi 9 bulan di perut mungkin nggak kuat, hanya wanita yang lebih kuat gitu ya, yang bisa lakukan. Dan kita bisa melihat Tuhan mendesain seorang wanita untuk bisa mengisi kekosongan seorang pria. Mungkin pria itu berpikir lebih logikal, wanita berpikir lebih emosional, lebih peka akan perasaan. Jadi kalau ketemu orang, meeting sama orang, pria itu ngelihatnya mungkin yang kelihatan di luar saja, oh necis tampilannya, terus juga kayaknya bonafit dan segala macam. Tapi istri diberikan antena ke-6 gitu ya, untuk bisa merasakan indera ke-6 gitu ya, kayak antena gitu ya, untuk bisa merasakan, melihat lebih dari apa yang kelihatan di luar. Nah ini asisten yang membantu memilah-milah keadaan suami Anda supaya dia bisa jadi lebih baik. Mungkin seorang pria itu lebih general, nggak detail, tapi istri memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah ini bisa memainkan peranan menjadi asisten yang baik. Tolonglah suami Anda di bidang yang dia minta. Amin. Ya. Jadi saya juga mau mengajarkan kepada bapak-bapak untuk bisa minta tolong sama istri itu dengan spesifik. Ya, saya kasih tahu sama istri saya yang saya butuh ditolong ketika mengurus rumah tangga. Jadi saya secara spesifik ngomong sama istri saya. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi pasangan demi pasangan, hal-hal apa yang ingin dibantu oleh pasangan Anda. Saya ngomong sama istri saya butuh dibantu soal sekolah anak-anak. Jadi tolong perhatikan sekolah anak-anak, karena saya nggak detail, saya nggak tahu begitu banyak gitu ya. Tolong kamu perhatikan untuk sekolahnya ini bisa berjalan dengan baik. Tolong take care bisnis yang ini. Jadi saya bicara spesifik, tolong take care hal ini. Jadi ada 3-4 hal yang saya minta secara spesifik untuk istri saya terlibat dan membantu saya. Ketika kita minta hal itu, ketika kita bisa mengkomunikasikan hal-hal apa yang kita minta tolong, saya percaya istri Anda bisa menjadi seorang penolong yang baik. Dan ketika suami Anda minta tolong hal itu, lakukan dengan baik. Amin. Nah yang berikutnya, menjadi penolong maksudnya apa? Menjadi penolong artinya menjadi pasangan yang seimbang. Ya. Seimbang dalam hal apa? Seimbang dari segi wawasan, dari segi penampilan gitu ya. Jadi Anda harus jadi pasangan yang seimbang. Lebih lagi khususnya dari segi wawasan. Jangan suami Anda dengarnya CNN, lalu baca bukunya, buku-buku bisnis, buku-buku Forbes gitu ya. Lihat berita-beritanya juga tentang keuangan, Anda nggak peduli tentang hal itu. Bacanya buku masak, buku baju gitu ya, atau majalah-majalah fashion gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Tapi karena Anda tugasnya menjadi seorang penolong buat suami Anda, paling tidak Anda mulai baca sedikit CNN gitu ya, dengarkan CNN, lalu bacalah buku-buku keuangan sehingga suami Anda ketika dia ingin bertukar pikiran, ingin cerita, Anda ada di frekuensi yang sama. Ya. Jadi pastikan Anda seimbang dari segi wawasan, seimbang dari segi penampilan. Jangan suaminya keren, lalu istrinya berantakan, atau suaminya berantakan, istrinya keren banget, dandanilah pasangan Anda supaya juga sama kerennya. Ketika suami Anda di-respect di kantor, dihormati, dihargai gitu ya, tapi dia dicuekin di rumah, ya itu juga jadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi pastikan Anda bisa menjadi pasangan yang seimbang buat keluarga Anda, buat suami Anda khususnya gitu ya.
Jadi ketika suami Anda melayani, ikutlah pelayanannya. Jangan tidak tahu, tapi terlibatlah sehingga Anda mengerti apa yang sedang digumuli, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang ada di hati suami Anda, sehingga ketika Anda bisa menjadi pelengkap, menjadi penolong, Anda akan bisa melihat keluarga Anda akan berubah menjadi keluarga yang lebih baik. Amin. Jadi peranan dari peranan dari istri adalah untuk bisa menjadi seorang penolong buat suaminya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya tadi di Efesus dikatakan, tunduklah kepada suami. Amin. Jadi kalau tadi peranan dari suami adalah menjadi pemimpin, peranan dari istri adalah menjadi seorang penolong. Tugas dari suami adalah untuk bisa mencintai, tugas dari istri adalah untuk bisa tunduk. Di Efesus dikatakan tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kolose pasal 3 ayat 18 juga berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 juga berkata demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Jadi tunduk juga sebuah perintah. Tunduk juga kalau lihat di tempat ini juga tanpa syarat. 1 Petrus pasal 3 tadi dikatakan walaupun suaminya tidak taat firman Tuhan, jauh dari Tuhan, Anda harus tetap tunduk supaya suami Anda bisa dimenangkan, ya. Dimenangkan tanpa perkataan tapi lewat tindakan. Amin. Ini powerful. Banyak istri-istri yang mungkin gitu ya mencoba memenangkan suaminya lewat perkataan gitu ya. Maksudnya apa? Lewat dimarah-marahin gitu ya. Tapi tunduk itu perlu ditunjukkan di dalam tindakan kita sebagai istri, walaupun suami Anda itu tidak layak dihormati. Catat ibu-ibu semuanya di sini ya. Hari ini Tuhan memerintahkan untuk kita tetap tunduk, untuk bisa menghormati suami Anda, walaupun hari ini dia tidak layak untuk dihormati. Amin. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Tunduk kepada suami itu bukan isu antara pria dan wanita, tapi antara wanita dan Tuhan. Karena firman Tuhan untuk tunduk diberikan Tuhan kepada para wanita. Dan jika para wanita di sini mentaatinya, percaya akan kebenaran firman Tuhan, saya percaya suami akan berubah, suami akan dimenangkan karena tindakan dari Anda semua. Nah, bagaimana kita harus tunduk? Yang pertama, tunduk harus dilakukan dengan sukacita. Amin. Gak boleh ngomel, gak boleh ngegrumel. Nah mungkin susah. Ya susah mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ya, khususnya ibu-ibu yang ngejalaninnya. Kalau suami Anda nggak menafkahi Anda, suami Anda kasar sama Anda, tunduk dengan sukacita, ini mungkin sulit untuk dilakukan. Boro-boro dengan sukacita, untuk tunduk biasa aja juga mungkin susah. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang harus ditunjukkan, yang saya ingin ajarkan sehingga ketika kita melakukan ini, saya percaya Tuhan akan berikan kebebasan. Tuhan akan berikan terobosan, Tuhan akan berikan mujizat di dalam pernikahan Anda. Amin. Yang kedua, tunduk harus dilakukan bukan hanya dengan sukacita, tapi juga dengan perbuatan. Dengan action, bukan dengan kata-kata saja. Ya saya tunduk tapi nggak dilakukan gitu ya. Tunduk, lakukan dengan perbuatan. Yang terakhir, dua terakhir. Tunduk harus dilakukan juga dengan rasa hormat, respect. Ya. Hormatilah suami Anda walaupun suami Anda mungkin tidak bisa atau tidak layak dihormati. Karena setiap pria itu butuh rasa hormat. Semakin Anda tidak menghormati dia akan semakin jauh dari Tuhan, akan semakin jauh dari keluarga. Tapi ketika ada istri yang mau tunduk dengan sukacita, dengan perbuatannya, dengan respect, paling tidak itu akan menahan dia lebih jauh. Dan saya berdoa akan membawa dia lebih dekat. Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Amin.
Dan yang terakhir, tunduk harus dengan roh yang lemah lembut dan dengan tenang. Amin. Tenang, kenapa? Karena percaya God is in control. Anda hanya taat kepada kebenaran firman. Yang dilihat mungkin hari ini bukan karena suami Anda, tapi yang harus Anda lihat adalah Tuhan Anda yang memberikan firman kepada Anda untuk tunduk kepada suami. Dan Anda menaruh iman Anda bukan kepada apa yang Anda lihat lewat tindakan suami gitu ya, yang kasar mungkin, yang tidak bertanggung jawab, tapi Anda menaruh iman Anda kepada kebenaran firman Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, yang mampu, yang sanggup memulihkan suami Anda sehingga keluarga Anda lebih baik. Amin. Jadi iman Anda tidak didasarkan oleh penglihatan yang ada di dunia, tapi didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kepada Tuhan yang ada di surga, yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Itulah peranan dan tugas dari suami dan istri. Ketika peranan dan suami dan istri ini dimainkan dengan baik, tugas dilakukan dengan luar biasa, saya percaya keluarga Anda menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Di akhir firman ini, saya ingin berdoa untuk keluarga demi keluarga di tempat ini. Saya tahu apa yang saya bagikan bukanlah hal yang mudah. Bahkan saya sendiri pun yang sudah mengajarkan ini masih terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, saya menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Tapi saya bisa melihat ketika saya melakukan perubahan, pasangan saya, istri saya berubah, anak-anak saya berubah. Ketika istri saya melakukan perubahan dan saya bisa lihat, saya pun juga berubah karena melihat istri saya berubah. Jadi kita saling mendorong, saling belajar, dan di situ kita bisa melihat kesempurnaan bisa kita capai suatu hari nanti ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan kita setia melakukannya. Amin. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada hari ini. Kalau Anda menyaksikan tayangan ini bersama dengan pasangan Anda, dengan keluarga Anda, Bapak Ibu bisa bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, pasangan demi pasangan yang menyaksikan tayangan ini. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kasih setia-Mu menjangkau mereka ya Tuhan. Hari ini yang membutuhkan pemulihan ya Tuhan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang suaminya jauh ya Tuhan dari Tuhan akan dibawa kembali ya Tuhan dalam keluarga ini ya Bapa. Hari ini Tuhan yang istrinya jauh ya Tuhan, mungkin ya Tuhan nggak tahu ada di mana, di dalam nama Tuhan Yesus Kau bawa ya Tuhan pemulihan demi pemulihan di keluarga ini. Terima kasih ya Bapa, kasih setia-Mu dahsyat dan luar biasa. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan buat setiap yang single yang menyaksikan tayangan ini. Mereka rindu Tuhan dapat pasangan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau jawab doa mereka. Sehingga pria-pria dapat istri yang terbaik, wanita-wanita dapat suami yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja tadi kita dengar. Dan hari ini kita mau ngambil bagian juga di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti atau biskuit, anggur juga, atau air putih atau teh tawar. Anda persiapkan yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Saya teringat di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia sudah menunjukkan memberikan yang terbaik, menebus dosa kita, membawa kita di dalam kehidupan yang kekal dengan cara menyerahkan nyawanya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan curiga sama Tuhan. Dia sudah membuktikan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita justru juga belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi Dia saja. Mari angkat roti
Dengan tangan kanan kita, angkat tinggi melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ambil kembali komitmen yang baru. Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik sepanjang kehidupan perjalanan kita? Biarkan hari ini adalah waktu yang terbaik. Ambil komitmen yang baru. Berjanji berjalan dalam rencana dan kehendak Dia. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan anggur atau teh tawar atau air putih yang sudah kita siapkan masing-masing. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, mari ambil komitmen yang baru. Mari kita bersyukur juga di hadapan Tuhan. Darahnya menyucikan kita. Darahnya menguduskan kita. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami yang jauh, Kau tarik mendekat. Kami yang harusnya binasa. Dosa kami yang semerah kirmisi, Kau putihkan seputih salju. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan lagu ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu. Haleluya Tuhan. Katakan bersama-sama. Kasih yang terindah. Haleluya Tuhan Yesus. Hati yang mulia. Aku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Haleluya Tuhan. Pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Terima kasih karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sebagai ucapan syukur kita katakan bersama-sama. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Amin. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati kita katakan, angkat hati dan suara kita katakan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Sekali lagi katakan karya terbesar. Terima kasih ya Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yang tak ternilai. Amin, amin. Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Mari kita sembah Tuhan. Biarlah nama syukur, Allah nama takaralah. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang layak terima yang terbaik dari kami. Yesus Tuhan, haleluya Engkau Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah. Kami masuk dalam hidup yang baru. Haleluya. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan karya terbesar. Haleluya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Amin. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagum. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih biar ayat ini menguatkan kami kembali. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Meteraikan ayat itu dalam hati kami, membuang setiap keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi keyakinan Tuhan selalu menyertai kami dalam kasih karunia-Nya. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami ambil hari ini. Kami teringat kami mengawali dalam kasih karunia, biarkan kami menjalaninya dalam kasih karunia. Menyelesaikannya sampai akhir pun dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur atas pengorbanannya, katakan sama-sama haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Kalau Anda, beberapa dari Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang memasuki kehidupan yang baru. Maka kehidupan kita pun bisa berjalan di dalam kekuatan dan kasih karunia Tuhan.
Oleh karena itu, kalau Anda berkata, ya saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa demikian yang begitu sederhana, tapi dengan segenap hati kita dan Tuhan mendengarkan apa yang kita doakan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya mengakui saya manusia berdosa. Ampuni Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran saya. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup saya sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tetapi perjalanan iman kita belum selesai. Kita perlu bertumbuh terus di dalam iman kita dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon memuridkan Anda. Untuk mengetahui langkah lebih lanjut, silakan klik link video di atas ini supaya Anda bisa terus dimuridkan, dituntun, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan melayani bersama-sama. Dan saya meyakini perjalanan kita bersama dengan Tuhan selama kita tinggal di atas muka bumi tidak akan pernah sia-sia karena kita menjalaninya di dalam kasih karunia. Haleluya. Mari kita satukan hati kita juga di dalam berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih buat perjamuan kudus juga yang sudah kami ambil hari ini. Menguatkan hati dan iman kami. Terima kasih juga untuk saudara-saudari Tuhan yang baru pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuntun hidup mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus setiap jemaat Tuhan untuk kembali ke marketplace dimanapun mereka berada menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan perhatikanlah jemaat, kedua tanganmu itu Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu di dalam ketaatanmu kepada Dia, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur bersuka cita, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.